Oke sobat kreatif, di depan saya sekarang sudah ada speaker aktif ya, yang modelnya seperti ini, mereknya GMC, dan ini mati total sobat kreatif ya. Dan ini akan saya perbaiki, mudah-mudahan ini bisa berfungsi dan normal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat TD Kreatif? Berjumpa lagi dengan channel TD Kreatif, channel kreatif tanpa batas. Oke sobat, di depan saya sekarang sudah ada speaker aktif yang modelnya seperti ini, mereknya GMC ya. Ini ada multimedianya juga, tapi ini belum ada Bluetoothnya ya sobat kreatif. Dan ini speaker yang modelnya 3 ya, jadi ada dua speaker kecil yaitu satelitnya ya. Dan ini kondisinya mati total sobat ya, dan menurut pemiliknya ini sudah lama terbengkalai karena mati total. Jadi ini akan saya coba perbaiki ya, mudah-mudahan ini bisa kembali hidup dan normal ya. Oke sobat, ini saya akan tes terlebih dahulu apakah ini benar-benar mati total. Oke, saya colokkan dulu untuk kabelnya, dan lalu saya akan hidupkan dengan cara menekan tombol saklarnya. Dan benar saja ya sobat kreatif ya, di depan, di bagian depannya itu kan sebenarnya ada beberapa lampu indikator ya, tapi tidak menyala sama sekali, dan mungkin ada kerusakan di bagian dalam. Oke ya, langsung saja saya akan bongkar ini untuk speakernya ya. Oke, sekarang saya akan permulaan saya akan bongkar dulu ini bagian depannya ya. Ya, ini di sini kan ada terdapat tone control dan juga modul multimedianya ya, yaitu MP3 player, radio, dan juga yang lain-lain. Oke sobat, ternyata seperti ini ya, bisa dilihat ya, ini adalah kabel-kabel yang tersambung ke bagian amplinya ya, di bagian dalam, dan ternyata seperti ini ya. Dan ini saya memastikan ini bekas gigitan tikus ya, seperti ini bisa dilihat dari bekas gigitan ya di kabelnya. Dan ini seperti ini ya, untuk kondisinya ternyata ini bekas digigit tikus ya, mungkin dia masuk dari lubang ventilasi yang dari depan itu yang berlubang, jadi untuk tikus kecil mungkin bisa masuk ya. Oke sobat, langsung saja ya, saya akan bongkar ini untuk bagian belakangnya. Saya akan lihat di bagian bagian amplinya ya. Dan benar-benar ini ya, di bagian dalamnya itu juga sangat kotor sekali, ada beberapa bekas gigitan tikus ya, seperti ini ya, ini kotor sekali, dan sudah jelas ini bisa dipastikan bekas gigitan tikus. Kalau kecoa agak saya rasa kurang yakin ya kalau bekas gigitan kecoa, dan ini sudah bisa dipastikan ini bekas gigitan tikus. Oke sobat, ini akan saya bersihkan terlebih dahulu ya untuk boxnya, supaya nanti kita bisa lanjut ke proses perbaikannya. Dan ini seperti ini ya, ini parah banget, dan ini saya lihat-lihat ini bagian modul amplinya ya, mudah-mudahan ini aman, tidak ada kerusakan. Oke sobat ya, langsung saja di sini setelah saya bersihkan untuk bagian boxnya, saya sudah menyiapkan ada beberapa kabel bekas juga ya, akan saya gunakan untuk menyambung kembali kabel-kabel yang sudah terputus ya, yang disebabkan oleh gigitan tikus, karena untuk panjang kabelnya sudah terpangkas sama tikus ya. Jadi di sini saya harus menambahkan kembali kabel yang mungkin nantinya tidak akan cukup ya untuk kita sambungkan langsung. Di sini saya memerlukan beberapa kabel ya, saya menggunakan kabel bekas charger handphone, ada juga kabel-kabel yang lain ya yang saya pergunakan. Di sini kan ada beberapa jalur ya, jalur kabel. Yang pertama buat ke speaker woofernya ya, speaker yang besarnya itu yang ada di dalam box ini. Dan lalu untuk output ya, ataupun input daya 5 volt ke bagian modul multimedianya yang di depan itu. Dan juga ada kabel yang untuk jalur tune controlnya ya sobat kreatif. Jadi ada beberapa jalur di sini untuk kabelnya yang harus kita sambungkan kembali. Kayak ini kan saya persingkat saja ya. Mungkin sobat kreatif kalau menemukan permasalahan sama ya, ataupun sobat kreatif mungkin di rumah speakernya tiba-tiba mati ya tanpa sebab ya, sobat kreatif mungkin bisa meniru cara seperti ini. Mudah-mudahan bisa sobat kreatif bisa memperbaikinya sendiri.
Oke sobat, untuk proses penyambungan kabelnya saya skip saja ya, untuk bagian yang tidak saya rasa sobat kreatif sudah paham ya untuk caranya. Ini untuk konektor bagian speaker woofernya ya, ataupun speaker yang besarnya untuk bassnya. Dan ini soket untuk ke output 5 volt ya, ini untuk daya ke bit ini ya, modul multimedianya yang ada di depan. Ini akan saya tambahkan kabel dulu, lalu saya bungkus ya menggunakan isolasi hitam. Jadi mungkin sobat kreatif di rumah punya speaker yang mungkin modelnya hampir mirip seperti ini. Siapa tahu ini videonya bisa jadi contoh ya, yang mungkin sobat kreatif mengalami permasalahan yang sama, tiba-tiba speakernya tanpa sebab ya mati ya. Sebenarnya memang banyak sekali permasalahannya, tidak melulu harus disebabkan oleh gigitan tikus. Kadang juga bisa disebabkan di bagian di power supply-nya rusak ya. Jadi untuk speaker seperti ini kan, untuk power supply-nya sudah untuk bagian PCB-nya sudah menyatu ya, satu komponen ya, satu PCB. Ini yang saya pegang di bagian sebelah kanan itu kan power supply-nya ya sobat kreatif, untuk menyuplai arus ke speaker, untuk ke ampli dan juga bagian multimedia yang ada di depan. Oke sobat, ini setelah semua kabel saya sambungkan ya, saya akan ikat menggunakan kabel T seperti ini ya, supaya ini lebih rapi seperti ini sobat ya. Jadi nantinya supaya mengurangi noise ya, biasanya kan kalau kabelnya berantakan itu juga bisa menyebabkan salah satu speaker itu suka mendengung ya, atau noise. Oke, setelah rapih di bagian amplinya, langsung dimasukkan ya ke lubang yang menghubungkan ke bagian depan. Dan ini sudah saya masukkan ke lubangnya ya sobat kreatif. Dan sekarang saya akan sambungkan ke bagian multimedianya ataupun ke bagian depannya. Oke sobat, ini sudah selesai ya, mohon maaf saya skip saja. Dan jika sobat di rumah mungkin tune kontrolnya ataupun volume, bass, treble itu kan kadang-kadang kalau diputar itu kadang ada suara kresek-kresek, ataupun kalau diputar dibesarkan malah menjadi kecil ya, misalkan seperti itu kendalanya. Sobat coba lihat di bagian potensionya ya, ataupun tone kontrolnya. Biasanya itu di bagian dalamnya itu kotor ya, jadi kita bisa bersihkan dengan cara menyiramkan sedikit minyak kayu putih ataupun bensin yang jenisnya petralet ya. Itu tuh biasanya di dalamnya itu, di dalam potensinya itu berkarat ya. Itu juga bisa menyebabkan salah satu tidak bekerja maksimal untuk tone kontrolnya. Kita bisa bersihkan ya. Jadi ini juga yang saya praktekkan kali ini, saya menggunakan minyak kayu putih untuk membersihkan bagian dalam potensionya ataupun tune kontrolnya yang kadang kalau kita besarkan itu menjadi kecil, bukannya malah menjadi besar ya, suaranya malah menjadi kecil. Jadi kita bisa manfaatkan minyak kayu putih ataupun bensin jenis petralet. Oke sobat, ini sudah saya tes ya, sebelum saya rapikan saya tes terlebih dulu tadi, dan ini sudah mantap hasilnya. Dan sekarang saya akan rapikan kembali karena ini sudah bagus ya, sudah hidup lagi. Oke sobat, ini sudah selesai saya rapihkan ya, sudah saya baut semua. Dan ini langsung saja saya akan tes ya dengan speaker yang kecilnya ya, atau satelitnya. Dan langsung saya colokkan kembali. Ini untuk kabel input ya, input audionya, karena ini tidak menggunakan bluetooth, jadi kita harus menggunakan kabel aux ya sobat kreatif. Oke, ini bisa dengar sendiri ya, hasilnya sudah mantap sekarang.
Oke sobat kreatif, seperti ini ya hasilnya, sudah speaker sudah bisa normal kembali dan ini sudah bisa saya serahkan ke pemiliknya. Dan semoga video kali ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.